Nah, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul oleh iman Rahab si pelacur itu diselamatkan. Kita akan sama-sama belajar tentang seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Yang menarik begini ya, nanti kalau kita pelajari dari pengajaran firman Allah ini, dari ayat-ayat yang kita baca, yang menarik dari pelajaran firman Allah ini adalah Rahab itu memang seorang perempuan sundal. Identitasnya selalu memang dimunculkan Alkitab. Di belakang nama Rahab selalu Alkitab sebutkan identitasnya, si pelacur, si perempuan sundal. Tetapi yang menarik bagi saya ketika saya mempelajari, merenungkan tentang Rahab si perempuan sundal, yang saya renungkan dan saya mau bagikan sama saudara pagi ini, yang menarik perhatian saya adalah setiap kali Alkitab itu membicarakan Rahab si perempuan sundal, esensi inti yang dibicarakan Alkitab bukan kesundalannya, bukan kepelacurannya yang jahat di masa lalunya. Yang diomongin, diajarkan, dijelaskan kepada kita sama Alkitab itu bukan kejahatan di masa lalunya, tetapi tentang pergeseran hidupnya. Bagaimana hidupnya diubahkan, bagaimana iman yang hidup dalam diri Rahab, bagaimana keluarganya diselamatkan. Jadi menarik gitu ya. Yang Alkitab bicarakan esensinya tentang Rahab si pelacur, si perempuan sundal, itu bukan kejahatannya, bukan masa lalunya, bukan sikap hidupnya yang negatif yang dulu di masa lalu. Yang dibicarakan apa? Perbuatan imannya. Yang dibicarakan adalah tindakan iman yang hidup dalam dirinya, yang menyelamatkan dia, bahkan seisi rumahnya, bahkan bergeser begitu ya, mengubah masa depannya luar biasa. Kalau Anda membaca tentang Rahab, agenda ilahi Tuhan itu dahsyat atas hidupnya sampai keturunannya, semuanya berubah. Keturunannya berubah karena hidupnya Rahab diubah. Nah, itu kita mau belajar. Kita baca ayatnya saudara ya. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 kita baca ayat 1, lalu kita loncat ayat 31. Anda perlu ketahui bagian awal bahwa Ibrani pasal 11 dari ayat 1 sampai selesai itu ayat 40, itu semuanya pelajaran bicara tentang iman. Imannya Habel, ya, imannya Henok, imannya Abraham dan seterusnya. Semuanya bicara tokoh-tokoh iman dari tokoh-tokoh iman gitu ya. Kita baca ayat 1 sama-sama, lalu 31 juga sama-sama ya. Ibrani 11 ayat yang ke-1 bersama kita baca 1, 2, dan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lanjut 31, 2, 3. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Apa yang kita bisa pelajari dari Ibrani 11 tentang iman? Saya ulang, Ibrani 11 sebagai pendahuluan ayat 1 sampai selesai di ayat 40. Itu semua bicara tentang iman. Dari mulai saya katakan imannya Habel, imannya Henok, imannya Abraham, imannya Yakub, imannya siapa lagi itu ya, Yusuf. Ada imannya Daniel juga di sana dan macam-macam tokoh kitab, imannya Nuh dan segala macam. Nah, yang saya mau sampaikan sama saudara, yang saya mau terangkan tentang Ibrani 11 ayat 1 yang dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya mau jelaskan tentang iman ini secara apa ya? Global begitu ya. Bukan hanya imannya Abraham, imannya Nuh. Sebab kalau kita bicara tentang imannya Abraham, itu lain ya, beda. Iman yang siap berkorban. Imannya Nuh, iman yang bicara melakukan perkara yang besar, dia bikin bahtera yang besar. Nah, saya mau jelaskan iman ini bukan imannya Abraham, imannya Rahab dan segala macam.
Tapi iman yang saya coba sampaikan sama saudara pagi ini, definisi iman itu secara apa ya? Sederhana begitu, tentang iman yang ada dalam diri kita. Apa sih iman berdasarkan yang diajarkan dalam Ibrani pasal 11? Kita sama-sama tahu iman dalam bahasa Grekanya, dalam bahasa aslinya, iman itu disalin dari kata pistis. Nah, pistis menurut perenungan saya, ya, yang saya mau coba bagi sama saudara, sharingkan sama saudara. Pistis bagi saya adalah sebuah keyakinan yang muncul karena kita telah membeli diri kita untuk diyakinkan atau untuk dipersuasi oleh kebenaran firman Tuhan yang merupakan satu keyakinan hakiki dalam hidup kita. Dan keyakinan akan firman Allah ini, saudara, membuat kita itu setia kepada Tuhan. Itu bukan 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi kita mau setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, percaya sama Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Kesetiaannya sampai nafas terakhir. Itu menurut saya pistis. Terutama memang kalau kita coba kaitkan dengan imannya Rahab, seperti itu. Rahab itu bisa beriman kepada Tuhan Allahnya Israel. Karena apa? Karena dia yakin akan berita firman, berita tentang Tuhan yang dia dengar. Memang itu kaitannya dengan Roma pasal 10 itu ya, ayat yang ke-17. Yang mengatakan bahwa iman itu timbul dari firman barang Roma pasal 10 juga katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, iya kan? Ada masih ingat itu ayat? Iman itu timbul dari firman Kristus yang kita dengar. Nah, Rahab itu imannya hidup dalam dirinya itu karena dia mendengar berita-berita tentang Tuhan, apa yang diperbuat Tuhan Allah Israel yang membelah laut Teberau. Dia mendengar berita tentang Tuhan Allah Israel yang mengalahkan suku-suku bangsa yang berperang dengan bangsa Israel. Semuanya dikalahkan, raja-raja dikalahkan. Itu yang namanya Rahab, si perempuan sundal, itu mendengar berita tentang keperkasaan Tuhan, berita tentang pertolongan Tuhan, ajaibnya mujizat Tuhan yang Tuhan Allah Israel kerjakan kepada umatnya. Itu yang namanya Rahab mendengar gitu. Makanya saya mau coba kaitkan yang namanya pistis iman dalam diri kita, terutama dalam dirinya Rahab itu seperti ini. Sebuah keyakinan yang muncul, iman yang muncul karena kita telah memberi diri kita diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Sebagai satu keyakinan hakiki membuat kita itu percaya, setia, taat sampai sama Tuhan itu sampai akhir hidup kita, sampai nafas akhir hidup kita. Nah, sekarang kita lihat di ayat 31 tentang imannya Rahab, saudara ya. Ayat 31 saya baca ulang sekali lagi. Karena iman dikatakan maka Rahab perempuan sundal itu. Ini yang saya katakan dari awal pembukaan sama saudara. Setiap kali Alkitab menyebutkan, menuliskan nama Rahab, identitasnya dikasih tahu sama kita. Loh, ini menarik loh. Setiap kali firman Allah Tuhan atau Alkitab menyebutkan nama Rahab, itu identitasnya diterangkan siapa aslinya, jati diri asalnya seorang wanita bernama Rahab. Itu diberitahu sama kita bahwa Rahab itu adalah perempuan sundal. Di sini kita justru yang membuat kita percaya pada firman Allah. Karena ternyata Alkitab yang adalah firman Allah itu adalah sebuah kitab yang jujur, yang berkata apa adanya. Orang yang kemudian namanya Rahab diubah sama Tuhan luar biasa karena iman yang hidup dalam dirinya. Dia menyelamatkan keluarganya, ayahnya, ibunya, adik kakaknya, bahkan orang-orang yang bersama dengan dia. Semua orang yang namanya Yeriko, orang-orang durhaka kepada Tuhan, tidak percaya binasa. Tapi Rahab bersama dengan orang yang ada bersama dengan dia, itu selamat. Karena apa? Karena imannya dia, perbuatan tindakan imannya Rahab. Dia mengalami, bahkan nanti kita lihat dari Rahab, itu muncul benih yang namanya Yesus Kristus. Agendanya ilahinya luar biasa loh.
Juru selamat dunia itu nenek moyangnya bernama Rahab, seorang perempuan sundal. Kenapa? Dia bisa mengalami satu perubahan yang sangat amazing. Masa depannya diubah, bukan cuma hidupnya diubah, bahkan agenda kehidupan ilahinya itu diubah. Karena apa? Iman yang hidup dalam diri Rahab. Kita mau bicara imannya Rahab, itu iman luar biasa. Tetapi menariknya begini, Alkitab ini loh menunjukkan kepada kita siapa jati diri asalnya Rahab. Seorang pezina, seorang perempuan sundal, seorang pelacur. Disinilah kita kagum sama Alkitab. Sebuah kitab yang adalah firman Allah, ini kitab yang jujur, yang mengatakan apa adanya, tidak ada yang ditutupi, tidak disembunyikan. Ketika berkata tentang seorang Daud yang Alkitab katakan, aku telah bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku. Apakah Daud tidak bercacat celah? Adakah Daud tidak punya kekurangan orang yang sempurna? Enggak. Dia pernah berzina, jatuh sama Batseba. Alkitab pernah ceritakan, bahkan dia pernah bunuh orang dengan sengaja. Itulah suaminya Batseba. Karena dia ingin memiliki Batseba. Dia bunuh suaminya. Alkitab ceritakan apa adanya, enggak ada yang ditutupin. Tetapi kenapa Tuhan kagum, bahkan berkata, aku berkenan, aku mengasihi namanya Daud. Ketika ditegur, orang ini bertobat. Dan Daud ini tidak buat kesalahan, jatuh dalam dosa yang sama untuk kedua kalinya. Bertobat ya bertobat, kembali kepada Tuhan, kembali pada Tuhan. Itu pun diceritakan sama Alkitab, buku yang jujur. Sebuah kitab yang jujur apa adanya. Termasuk kisah tentang Rahab. Perempuan sundalnya dimunculin, tapi kita lihat, saya baca dari awal ulang ya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, identitasnya terang disebutkan. Tidak turut binasa, dikatakan bersama-sama dengan orang durhaka. Orang durhaka di sini maksudnya adalah orang-orang yang tidak percaya. Terjemahan lain mengatakan tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita itu orang percaya tapi nggak percaya pada Tuhan, tergolong orang durhaka. Yang lain hancur, binasa, kita ikut binasa. Karena kita percaya tapi durhaka, tidak percaya sama Tuhan. Karena ia, dikatakan Rahab, telah menyambut, ya, telah berbuat sesuatu kepada siapa? Pengintai-pengintai itu dengan baik. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat 31? Ya, kita bisa pelajari bahwa iman yang ada dalam diri Rahab, iman yang hidup dan bertumbuh dalam diri Rahab, itu dinyatakan, diaplikasikan dengan apa? Dengan perbuatan menyelamatkan pengintai-pengintai yang diutus oleh Yosua. Jadi begitu nyebrangi sungai Yordan, di depan mereka langsung berhadapan dengan tembok Yeriko, kota Yeriko. Kota yang sering saya sebutkan kepada Anda, kota yang mustahil dikalahkan, kota yang rasanya tidak mungkin dirobohkan, dihancurkan di masa itu. Di pikiran semua orang pada zaman itu, Yeriko kota yang terkuat, Yeriko kota yang tidak mungkin, mustahil dihancurkan, dikalahkan. Begitu nyebrang sungai Yordan, Yosua dan bangsa Israel, di depan mereka melihat ada kota Yeriko yang tembok yang sangat tebal, sebuah kota yang gak mungkin dilalui dan dikalahkan. Makanya Tuhan menyuruh atau Yosua mengutus yang namanya 2 pengintai untuk mensurvei, melihat kota Yeriko seperti apa keadaannya. Penduduknya berapa banyak, apakah mereka orang-orang yang kuat, temboknya seperti apa. Mensurvei dan mengutus 2 pengintai. Dan pengintai itu singkat kata begini, masuk berlindung di rumahnya Rahab. Ada itu bertanya, loh kok bisa 2 utusan daripada Yosua bangsa Israel, kok seenaknya mereka bisa nyelonong masuk rumahnya Rahab. Ingat, catat baik-baik, Rahab ini seorang pelacur. Rahab ini adalah seorang perempuan sundal. Jadi rumahnya, permisi bicara, itu rumah umum bagi banyak orang. Namanya rumah pelacur, rumah pelacuran gitu loh. Rumah persundalan, sehingga itu rumah umum. Orang bisa masuk kapan saja, begitu kira-kira. Dan orang juga bisa keluar kapan saja, semau mereka. Rumahnya umum, rumah pelacuran. Makanya ketika 2 utusan Yosua
Ketika mereka takut ketahuan, karena rupanya ada tentara-tentara Yeriko. Kalau Anda membaca pada kisah yang sesungguhnya dalam kitab Yosua, mereka mata-mata Yeriko, tentara Yeriko mulai melihat mereka. Makanya untuk menyelamatkan diri mereka, mereka masuk ke rumah perempuan sundal, rumahnya Rahab, masuk nyelonong seenaknya, rumah umum. Dan karena ternyata sebelumnya kalau kita baca ayat ini, Rahab ini kemudian dia tahu dua pengintai ini orang Israel. Dua pengintai ini adalah orang-orang Yahudi. Dan ternyata ayat itu mengatakan begini dalam kitab Yosua. Nanti kalau sempat kita baca ya. Ternyata Rahab ini diam-diam di hatinya dia ada benih iman kepada Tuhan Allahnya Israel. Diam-diam itu di dalam dirinya itu percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dari mana dia percaya? Berita yang dia dengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Allahnya Israel. Membelah laut Teberau. Menolongin Israel mengalahkan raja-raja suku-suku bangsa yang ada. Bagaimana keperkasaan perbuatan yang luar biasa yang dilakukan Allah kepada umatnya. Itu yang namanya perempuan sundal Rahab ini mendengar. Dari mendengar perbuatan Allah timbul iman, hidup iman. Imannya hidup dan bertumbuh gitu. Dan benih iman itu makin mengakar kuat. Dan iman yang hidup itu diaplikasikan, dinyatakan dengan apa? Menyambut dua pengintai dari Yosua ini. Melindungi mereka, memproteksi mereka, ditaruh di atas sotoh rumahnya. Dilindungi, ditanya sama tentara Yeriko, saya enggak tahu gitu. Karena tentara Yeriko curiga masuk ke rumah pelacuran. Tapi diselamatkan, ditutupi sama jerami di atas sotoh. Nah, apa yang kita bisa belajar dari Rahab seorang perempuan sundal ini? Tadi saya sempat katakan sama saudara bahwa Alkitab memang betul menuliskan identitasnya jelas, tidak disembunyikan apa adanya. Rahab adalah perempuan sundal itu. Tapi yang menarik, nanti kemudian yang dibicarakan sama Alkitab bukan kesundalannya atau kejahatannya atau masa lalunya suka bersundal sama laki-laki. Bukan itu yang isunya dibicarakan Alkitab, diajarkan Alkitab kepada kita umatnya. Bukan negatifnya masa lalu, bukan. Anda lihat ya, saya kasih contoh ayat ya. Justru pergeseran kehidupannya. Dari kejahatannya kepada kebaikannya. Dari gelapnya hidup kepada terang hidup yang dia buat. Lihat beberapa contoh ayat. Misalnya Yakobus pasal 2 ayat 25. Ini pelajaran menarik buat kita. Saya baca ya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu, sundal itu, tetap identitasnya tidak ditutup. Tetap dibuka terang-terangan. Masa lalunya dikatakan. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu. Itu Yakobus yang katakan. Tidak ditutupin. Ya, terus dikatakan dibenarkan. Tuh ini menarik. Pelacur ditunjukkan identitasnya, tapi kemudian kalimatnya ini tiba-tiba berubah. Pelacur ini dikatakan dibenarkan karena apa? Karena perbuatan-perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan imannya lah. Tindakan imannya dibenarkan. Memang dulu dia jahat. Memang dia dulunya pelacur seorang perempuan sundal. Tapi karena iman yang hidup dalam dirinya. Iman yang disertai dengan perbuatan. Iman disertai dengan tindakan yang nyata. Bukan cuma iman di dalam hati. Iman yang ada bentuk perbuatan. Ingat, Yakobus juga lah yang mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia nol besar. Bagaikan tubuh tanpa roh gak ada gunanya. Kalau Anda punya iman, kamu punya iman Pak. Percaya sama Tuhan. Tapi gak ada tindakan perbuatan. Itu gak ada gunanya kata Alkitab. Itu sia-sia. Justru Rahab si pelacur ada benih iman. Dan dia dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatan imannya. Ketika ia dikatakan apa? Menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu, dua utusan di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Iman yang bagaimana sih? Perbuatan iman nyata yang seperti apa? Yang berani bayar harga. Iman yang berani ambil resiko yang bahaya. Ini kalau ketahuan ditangkap ini si Rahab. Ini sampai ketahuan tentara Yeriko dibunuh pasti si
Rahab. Kenapa? Menyelamatkan mata-mata, menyelamatkan musuh. Kenapa Rahab bisa lakukan ini? Karena kepercayaannya. Kok dia lebih belain Israel? Kok dia bisa belain mata-mata, bukan belain suku bangsanya? Ini urusan iman, urusan kepada Tuhan. Saudara lihat, perbuatan imannya Rahab itu iman yang sangat berani dan berani ambil risiko bahaya. Saya baca ayat di bawahnya, Matius 1 ayat 5. Jadi kemudian yang dibicarakan Alkitab itu pergeseran hidupnya. Bukan masa lalunya dulu. Memang dikatakan dia pelacur, betul dikatakan dia adalah perempuan cabul, dia itu adalah perempuan sundal. Tapi intisari esensi yang Alkitab bicarakan bukan siapa dulunya dia, tapi setelah dia berubah. Perbuatannya, tindakan imannya. Lihat ya, Matius 1 ayat yang kelima, ini lebih menarik lagi cerita ini. Dikatakan begini. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Lalu Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai dan seterusnya. Apa yang kita bisa pelajari dari perjanjian baru? Dari silsilah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Mesias kita. Alkitab katakan Rahab itu menikah sama Salmon. Dari pernikahan antara Rahab dengan Salmon lahirlah Boas. Nah, dari pernikahannya Boas sama Rut lahirlah Obed. Dari Obed lahirlah Isai. Dari Isai lahirlah Raja Daud. Dari Daud lahirlah Salomo. Dari Salomo terus ke bawah. Kalau kita terus telusuri, lahirlah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadi kalau kita urutin silsilahnya Yesus Kristus Mesias Juru Selamat kita naik ke atas, ternyata nenek moyangnya Mesias Juru Selamat kita, nenek moyangnya Yesus Kristus adalah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Tetapi diubahkan hidupnya jadi luar biasa. Kisah Rahab ini kisah yang amazing. Kisah yang seseorang yang hidupnya dibalikkan keadaannya oleh Tuhan. Harusnya perempuan sundal itu tidak punya masa depan ya. Cuman dicibir, cuman dihina. Bagaimana bisa merubah jadi baik? Orang cuman meremehkan perempuan sundal. Perempuan sundal cuman diinjak harga dirinya, tidak ada harganya. Tetapi kenapa orang yang sudah buruk keadaannya Tuhan ubah iman yang hidup dalam dirinya? Saya tidak tahu latar belakang saudara pagi ini, masalahmu apa? Beban hidupmu apa? Engkau tertekan oleh masalah yang berat. Saya yakin selama ada iman yang hidup, Tuhan sanggup membalikkan masa depan saudara. Tuhan sanggup membalikkan hidupmu saudara. Jangan terjebak dengan situasi kekinian. Jangan terjebak dengan situasi sekarang yang ada di depan mata kita. Tuhan itu tidak bisa dicegah, dihalangi dengan situasi kekinian yang kita hadapi. Asalkan ada benih iman yang hidup dalam diri kita, disertai dengan perbuatan tindakan iman. Oh, saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Kalau perempuan sundal saja masa depannya diubah sama Tuhan. Apalagi kehidupan saudara yang telah ditebus oleh darah Kristus. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan sanggup ubahkan hidupmu sesulit apapun. Bahkan sampai bukan cuma kita diubahkan, sampai anak cucu kita loh, generasi kita loh. Iman yang hidup, iman yang bertumbuh disertai dengan perbuatan yang nyata. Itu dahsyat loh. Bukan cuma kamu yang diubah, sampai anak-anakmu. Sampai cucumu, sampai cicitmu, sampai generasimu ke bawah diubah. Apa yang mengubah? Iman yang hidup, iman yang bertumbuh. Kita lihat dalam cerita ini. Sehingga sepertinya orang udah gak ngomong masa lalunya lagi. Orang kayaknya udah gak bicara tentang Rahab perempuan sundal. Tapi tindakan imannya, perbuatan imannya, perubahan hidupnya. Bagaimana Tuhan cinta dia. Itu yang diceritakan Alkitab. Jadi kalau hari ini kita orang percaya gereja tua di akhir zaman. Kalau kita ngomong Rahab, kita bukan ngomong kepelacurannya dia. Bukan kegelapan dia hidupnya sebagai perempuan sundal. Apa yang kita bicara gereja tua tentang Rahab? Bagaimana Tuhan ubah hidupnya. Bagaimana orang ini luar biasa punya benih ilahi yang namanya Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Apa penyebab, pemicunya, pentriggernya apa? Iman, imannya Rahab.
Anda mau berubah, dibalikan keadaan masa depanmu, kesulitanmu, jalan buntumu. Kuncinya satu, pemicu pembuka jalannya. Adakah iman yang hidup dalam dirimu? Iman disertai dengan perbuatan nyata. Karena memang kunci berkat, kunci mujizat ya memang iman dan ketaatan kepada Tuhan, gak ada yang lain. Nah mari kita lihat poin ini, gambar statement ini. Kebanyakan kita kalau membuat penilaian kepada seseorang, yang disoroti lebih kepada kejahatannya daripada kebenarannya. Kalau kita membicarakan seseorang, menilai seseorang, selalu kita nilai apa? Masa lalunya yang buruk, bukan sekarangnya yang baik. Kebalikannya Tuhan, sangat berbeda dengan Tuhan. Sangat berbeda. Sebesar apapun ternyata kejahatan, saudara ya, dan pelanggaran yang kita buat, saat kita bertobat kembali pada Tuhan, percaya pada Tuhan, maka yang Tuhan nilai adalah kebenaran itu. Mari saya bawa saudara pada poin berikutnya supaya bisa selesai. Karena iman inilah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, dia berubah menjadi seorang perempuan yang sangat dihormati hari ini. Perempuan sundal itu hina, rendah, tidak ada hormatnya. Tapi tiba-tiba Tuhan ubah, dibalikan keadaannya, diangkat setinggi-tingginya, derajatnya, hidupnya, tingkat sosialnya diubahkan, diangkat. Sekarang dia menjadi seorang perempuan yang terhormat. Meskipun masa lalunya tetap disebutkan perempuan sundal, untuk ingat-ingatan buat kita umatnya, bahwa tidak ada masa lalu yang buruk yang Tuhan gak bisa ubahkan. Untuk mengingatkan kita supaya punya iman kepada Tuhan itu berharga. Masa lalu yang jelek, masa lalu yang hina, Tuhan bisa ubah. Bahkan kehidupan yang hancur berantakan, berkeping-keping, rasanya gak mungkin dipulihkan. Rasanya gak ada jalan jadi baik. Rasanya bagaimana ya bisa bahagia. Gak ada ceritanya bahagia, hancur. Tapi asal ada iman, belajar dari perempuan yang dihormati namanya Rahab, kita bisa dipulihkan asal ada iman. Bukan kebetulan pagi ini saudara mendengar firman Allah ini. Mungkin saudara saat ini menghadapi situasi yang hancur, berkeping-keping. Tidak ada daya, lemah. Mungkin rasanya tidak ada harganya lagi, tidak punya kekuatan kita. Ingat, iman kepada Tuhan sanggup mengubah masa depan saudara. Hari ini keadaan kita masih sulit. Oh tapi saya percaya 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, Tuhan sanggup ubahkan saudara menjadi orang yang luar biasa. Jangan terjebak dengan yang sekarang ini. Ingat, kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup mengubahkan hidup kita. Nah, saya akan ajak saudara baca, tapi karena waktu memang ya, dalam Yosua pasal 2 ayat 8 sampai 21. Karena waktu kita sekitar tinggal 5 menit atau 7 menit, terbatas ya. Saya nggak mungkin baca semua rupanya ayat-ayat ini. Jadi kayaknya saya cuma baca ayat 8 sampai berapa gitu, saya ikuti ya, 8, 9. Kayaknya 8, 9 saja nggak cukup. 8 sampai beberapa ayat saya baca. Saya minta tolong multimedia menyediakan ayat-ayat ini dengan tujuan supaya Anda tahu, kok bisa orang ini punya iman? Dia bangsa kafir, dia perempuan sundal, kok bisa punya iman? Dari cerita ini kita tahu dari mana sumber iman hidup, benih iman bertumbuh kuat dalam dirinya dengan cepat. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur di atas soto, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto, di loteng. Ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu, kata Rahab, bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri gemetar menghadapi kamu. Ayat 10. Sebab kami mendengar, mulai di sini, bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Orang Yeriko dengar, tapi tidak ada efek apa-apa. Tapi ketika Rahab perempuan sundal mendengar, ada dampak. Rahab itu orang yang mudah percaya pada Tuhan. Itu maksud saya. Mendengar dan percaya. Sementara mayoritas penduduk Yeriko mendengar berita yang besar tentang Tuhan. Mereka tidak percaya. Jadi di sini kita tahu Rahab ini adalah seorang yang mudah banget percaya. Model-model kayak siapa itu namanya?
orang Majus dari negeri timur, dari Persia, dari Iran. Ketika mereka melihat bintang, hanya melihat bintang saja, mereka percaya ada raja Yahudi yang besar baru dilahirkan. Bukan cuma itu, mereka ikuti itu bintang, mereka pergi ke Bethlehem, cari juru selamat raja Yahudi yang lahir. Itu namanya mudah percaya. Karena mereka mudah percaya, mereka melihat juru selamat. Mereka mengalami secara pribadi juru selamat yang lahir ke dunia. Tidak semua orang alami itu. Tapi para Majus karena mudah percaya mengalami pribadi Tuhan. Ada mau mengalami kuasanya. Ada mau mengalami pribadinya. Ada mau mengalami perubahan hidup. Masa depan hidupmu diubahkan. Jadilah orang yang mudah percaya. Jangan, masa iya sih, mana mungkin sih. Kita ini kadang-kadang lama jadi Kristen susah banget percaya. Mau ditolong Tuhan pagi ini, mau terima jalan keluar. Jadilah orang seperti Rahab, mudah percaya. Saya baca ulang, sebab kami mendengar berita tentang Tuhan. Bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Taberau di depan kamu. Ketika kami berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ayat 11. Ketika kami mendengar itu, dengar lagi. Yeriko dengar, Rahab juga dengar. Tawarlah hati kami, takut, habis hatinya ciut. Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan, Tuhan huruf besar, ini Yahweh, Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi dan di bawah. Dan seterusnya. Ada baca sampai lengkap, tolong ayat 21. Gak cukup waktu kita. Saya mau coba terangkan ayat 8, 9. Ayat 9 saja dengan cepat ya, karena waktu. Rahab ngomong begini. Dan berkata kepada orang-orang itu, Rahab ngomong sama dua pengintai. Aku tahu, kata Rahab, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Aku tahu ya, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Nah, perhatikan garis bawah stressing. Kata aku tahu, kata tahu dalam bahasa Ibraninya dari kata yada. Yada itu artinya tahu dan yakin secara pasti. Karena melihat, mengamati dan mengobservasi, meneliti. Penasaran gitu, dicerna. Kayak firman dicerna, diteliti. Baru memahami dan mengakui. Kapan Rahab mengakui bahwa Tuhan Allah Israel itu menjadi Tuhan Allah dalam hidupnya. Dia percaya Tuhan itu, iman itu hidup dalam dirinya kapan? Ketika dia mulai mendengar, dan ketika dia mendengar, itu dia mengobservasi, dia meneliti. Siapa sih Tuhan Allah Israel? Kok hebat banget ya? Kok sampai bisa membelah laut Taberau? Itu mengobservasi, itu meneliti. Bukan cuman, oh Tuhan hebat. Dia penasaran, siapa sih Tuhan Allah itu? Ketika dia memahami, oh dia Tuhan yang dahsyat ya. Bisa nolong umatnya, bisa membantu umatnya, bisa kasih solusi jalan keluar. Ketika dia paham itu, dia mengakui Tuhan Allah Israel sebagai Tuhan Allahnya. Bukankah ini yang saya beri nama tadi mudah percaya? Cuman mendengar, dia percaya. Dan saya coba terangkan sedikit pada bagian ini. Dikatakan ayat 9 tadi. Dan berkata kepada orang itu, aku tahu. Lewat mendengar, lewat meneliti. Sampai dia memahami kemudian mengakui Tuhan Allah Israel sebagai Tuhan Allahnya. Aku tahu dan bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini. Ada kata Tuhan. Ingat saya pernah ajarkan kata Tuhan kalau huruf besar semua, huruf kapital semua. Itu dari kata Yahweh, Yahweh, Yehova. Tapi Israel tidak berani menyebut Yahweh. Semuanya konsonan huruf mati. Mereka menganggap Tuhan itu luhur tinggi, tidak layak mereka menyebut Tuhan. Makanya Yahweh. Artinya apa? The existing one. Tuhan itu yang eksis, Tuhan selalu ada. Untuk apa dia ada? Saya pernah katakan gini, Tuhan itu ada di masa lalu kita. Jadi kalau Anda masa lalu diberkati, dia ada, dia tahu. Anda gagal, ya dia ada, dia eksis. Dia ngerti, dia melihat gitu. Dia ada di masa lalu kita, dia ada di masa kekinian kita sekarang. Jadi hari ini Anda ngalami apa? Dia ada loh, dia eksis. Jadi
kata Tuhan huruf besar itu artinya dia di masa lalu kita dia ada, di masa sekarang dia ada. Jadi kalau saudara menghadapi jalan buntu, apakah dia ngerti? Dia ngerti. Dia ada kok. Dia melihat jalan buntumu. Kalau kemarin saudara mengalami kesulitan dalam pekerjaan, apakah dia ngerti? Dia lihat, maka dia ngerti. Untuk apa dia ada di masa lalu? Untuk apa dia ada di kekinian masa sekarang? Dan untuk apa dia ada di masa depan kita? Untuk 4 hal. Pertama, untuk menolong kita. Kedua, untuk berbelas kasihan kepada kita. Ketiga, untuk membuat perjanjian dengan kita. Keempat, untuk apa? Untuk membereskan atau menyelesaikan kesulitan persoalan kita. 4 hal dia ada. Di masa lalu dia ada, di masa sekarang dia ada. Saudara percaya kalau hari ini bahkan di masa depan kita, bulan depan, tahun depan, ada menghadapi situasi apapun, ingat dia eksis, dia Tuhan yang ada. Dia Tuhan itu maha hadir, bahkan dia ada dalam hidup kita. Dia ngerti kok yang kita hadapi. Untuk apa dia eksis? Nolongin saudara. Makanya ini yang namanya Rahab, dia mengakui Tuhan itu Tuhan yang ada. Makanya ketika yang namanya Yeriko, tembok Yeriko hancur semua. Rumahnya Rahab itu kan di atas tembok Yeriko. Semuanya hancur, rumahnya Rahab tidak hancur. Semua binasa, Rahab dan rumahnya dan orang-orang bersama dengan dia tidak ikut binasa. Kenapa? Dia mengakui Tuhan ada dalam hidupnya, ada dalam rumah tangganya. Saya percaya kalau Anda bisa mengakui dengan iman, dia ada bersama saudara. Tidak ada alasan kau takut dengan masa depanmu. Anda tidak akan komplain, Anda tidak akan kecewa, Anda tidak akan bersungut-sungut. Kok gini sih keadaan saya? Dia ngerti loh kesulitanmu. Tidak ada alasan sudah bersungut-sungut. Coba sabar, kuasai dirimu, dia ada. Mudahlah percaya, kalau dia ada, dia pasti tolong saya dong. Kalau dia ada, saya tidak akan mengalami kehancuran. Kalau dia ada, dia pasti beresin, menyelesaikan, menolong hidup saya. Ada satu arti kata lagi tentang kata Tuhan Yahweh yang diketahui, yang dipercayai oleh Rahab. Kata Tuhan Yahweh yang kedua artinya adalah the only true God, satu-satunya Tuhan yang benar. Wow, dahsyat, ajaib. Satu-satunya yang benar itu Yesus Kristus, dia sanggup menolong setiap kita. Ada beberapa poin saya pengen bagikan sama saudara tapi waktu tidak cukup. Tapi dari beberapa hal yang saya coba bagi sama saudara, satu yang sebetulnya menarik hati saya di renungan ini, jadilah orang seperti Rahab, punya iman begini, mudah percaya. Kesulitan, aku percaya Tuhan tolong aku. Buntu jalannya, aku percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar. Mudah percaya, pasti melihat Tuhan, pasti ngalami Tuhan. Mudahlah percaya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, saudara ya.